terima kasih pemirsa. Kembali lagi di Jagongan Sargede mengelola aset kota, ya, terutama ini aset kota Solo yang menurut Pak Pri ini, jadi masih ada rapor merah ya, terkait dengan LKPJ yang disusun oleh pemerintah kota, nonton nggih, Pak Pri. Tadi sudah sampai BPK, ini seperti apa? Setelah tadi LKPJ, Wali Kota, kinerja, berikutnya adalah P2APD, pertanggungjawaban pelaksanaan APD terkait dengan LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK, yang berupa nominal keuangan seluruh aset di Kota Surakarta. 7,6 triliun tadi yang terdiri dari aset lancar, kemudian tetap, dan lainnya. Kemudian yang menjadi persoalan sampling nih, dari sekian ratus atau sekian ribu persoalan yang ada terkait dengan aset, itu yang pertama pemanfaatan aset yang kurang optimal. Itu ada contoh di Bonorejo, SD di Bonorejo ada SD Negeri Bonorejo, itu masih dimanfaatkan oleh PGRI, salah satunya ya dari sekian banyak yang ada, sehingga dinilai oleh BPK itu pemanfaatan kurang optimal, sehingga seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah kota sendiri, bukan oleh PGRI yang berupa yayasan atau bentuk lainnya. Yang kedua adalah keamanan, keamanan dari aset itu sendiri, karena yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK itu ada 1.600.000 meter persegi yang belum aman, itu dari hal-hal yang sudah menjadi inventarisasi BPK. 1.600.000 meter persegi yang di Kota Surakarta, ada 160-an hektaran. Itu dengan nilai 2 triliun rupiah. Itu semuanya tercatat di LHP BPK. Salah satu contohnya ya, itu di Perindak, itu statusnya masih ada yang provinsi, ada juga yang kota. Lantai 2 provinsi, lantai satunya masih kota. Itu salah satu contoh yang menjadi sampling dari BPK melalui LHP-nya. Kemudian untuk pencatatan, di situ secara faktual, secara otentik, berdasarkan sertifikat untuk tanah tersebut dengan luasan umpamanya 2 hektar dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, pencatatannya dalam nota keuangannya itu cuma berbeda. Itu yang ada selisih di sana. Ada selisih, ada perbedaan yang itu menjadi koreksi BPK. Ada juga yang sengketa, sengketa antara pusat, provinsi, juga dengan kota. Hal-hal seperti itu yang menjadi catatan, kan banyak seperti di Balikambang, ada yang sebelah itu untuk perikanan, kemudian ada di Tamriati juga di dinas sosial, tenaga kerja dan sebagainya. Itu sebagian dari, ada lagi catatan-catatan yang lain yang itu menjadi perbaikan bagi pemerintah kota dalam aspek pertanggungjawaban terhadap aset-aset tersebut. Karena kalau nanti semuanya itu dalam tata kelola aset yang baik, itu lebih, saya perkirakan dulu itu 10 triliun lebih. Kalau sekarang 7,6 tambah 2, sekian, paling enggak sudah 9-an. 9, sekian. Kalau itu nantinya aset dikelola dengan baik, dengan pencatatan, pengamanan dan sebagainya itu juga baik, saya kira lebih dari 10 triliun. Itu aset masyarakat Kota Surakarta. Tugas pemerintah Kota Surakarta cuma itu, mengamankan, memelihara, kemudian juga untuk dapat mencatat dengan baik. Ternyata masih banyak aset-aset yang belum dikelola dengan baik begitu ya. Jadi itu tadi rapor merah ini kemudian ya dilihat oleh Pak Pri seperti itu. Kalau pemirsa yang ada di rumah ingin bergabung, silakan, kita tunggu 0271857555. Ini masih ada kesempatan. Jadi mengelola aset kota yang seperti apa yang baik, seperti apa yang ideal, begitu ya Pak Pri. Kalau sudah ada rekomendasi seperti itu, kira-kira nanti ada perubahan seperti apa yang diinginkan nantinya, begitu Pak Pri. Progres dari catatan LHP BPK ini akan
kami awasi, karena fungsi kami adalah pengawasan juga, di samping budget maupun legislasi. Dari contoh-contoh yang sudah disampaikan BPK kepada kami, karena mitra BPK hasil LHP yang berupa keuangan itu disampaikan ke DPRD dulu, sehingga itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk nanti mengontrol lebih jauh. Itu salah satu contoh. Ada juga aset-aset yang lainnya di bantaran sungai, bahkan jalan di sepanjang jalan pemerintah kota, kemudian ada juga di makam dan sebagainya. Ke depan nanti akan kami anggarkan, kami amankan untuk penertiban sekaligus juga untuk pemagaran. Sehingga sudah tidak ada persoalan yang bersifat itu klasik, itu ada hunian tidak berizin, kemudian ada tuntutan, kemudian status tidak jelas karena mungkin juga namanya aset ya, sengketa, aset ya. Ada sengketa juga, ada aset yang mungkin kecil tapi enggak terawasi, kemudian proses administratifnya lemah sehingga hilang. Loh, dulu di sana itu ada aset pemerintah kota kok, sekarang nggak ada contohnya, karena semuanya tidak bisa diawasi oleh legislatif. Yang mengetahui langsung adalah pemerintah kota, dalam hal ini DPPK. Ada contoh di Baron itu, ada bangunan kecil itu juga aset.